crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triunan Maulana dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas A2 dengan NIM 211F10166. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS dari Bu Renata Kisma Wiyati, SPD MPD dengan mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual. Saya akan menceritakan tentang film yang judulnya I Am Sam. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Sam. Sam adalah pria dewasa yang mengidap tunagrahita, yaitu sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Sam sehari-hari bekerja sebagai pelayan di kedai Starbucks dan hari itu kebetulan bertepatan dengan hari kelahiran anaknya. Jadi dia pun bergegas pergi ke rumah sakit menyusul Rebecca yang udah terbaring menunggu persalinan. Rebecca adalah seorang tunawisma yang Sam hamili dan pada saat itu dia melahirkan anak perempuan. Sam menamai anaknya dengan nama Lucy. Rebecca dari awal memang tidak menginginkan anak itu, jadi ketika akan pulang dia malah kabur dan meninggalkan Sam dengan bayinya sendirian. Alasannya, Rebecca kabur mempunyai anak dan mengurusnya adalah bukan kehidupan yang dia inginkan. Akhirnya Sam yang keterbelakangan mental itu pun mengurus Lucy sendirian. Tentu saja Sam kerepotan mengurus bayinya seorang, sampai akhirnya ketika Lucy menangis terus di tengah malam, tetangganya yang bernama Annie menelpon dan membantunya. Annie pun menjelaskan kepada Sam bahwa bayi diberi makan setiap 2 jam sekali. Karena bantuan ini, Sam jadi mengerti. Saya punya teman-teman yang juga mengidap kelainan yang sama, karena merekalah kehidupan Sam menjadi tidak kesepian. Mereka saling support satu sama lain, bahkan punya kegiatan rutin yang mereka lakukan bersama. Lucy sering diajak bekerja oleh Sam, tapi karena Lucy semakin hari semakin besar, Sam pun kerepotan. Jadi setiap pagi dia menitipkan Lucy pada Annie. Sebenarnya Annie tidak mau, tapi Lucy mengatakan kata pertamanya, yaitu Annie. Sam mencoba untuk menjadi seorang ayah yang baik sampai singkat cerita Lucy tumbuh menjadi anak kecil berumur 7 tahun dan siap masuk sekolah. Suatu hari di restoran, Lucy pernah bertanya pada Sam, kenapa dia berbeda? Kenapa Sam nggak seperti ayah pada umumnya? Sam pun meminta maaf karena itu. Melihat ayahnya sedih, Lucy langsung menghibur ayahnya dan berkata kalau itu bukan masalah yang besar. Dan dia merasa beruntung punya ayah seperti Sam. Untuk mempersiapkan Lucy masuk sekolah, Sam pun membelikan Lucy sepatu. Ketika membayar, uang Sam kurang. Tapi teman-teman Sam patungan untuk menambal kekurangannya. Sebuah pemandangan yang hangat banget yang bisa diajarkan oleh orang spesial seperti mereka. Tibalah hari pertama Lucy bersekolah, di sana dia mendapatkan teman bernama Connor, seorang anak laki-laki. Connor bertanya, apakah ayah Lucy adalah seorang yang terbelakang? Lucy tentu saja tidak malu untuk bilang bahwa memang benar, ayahnya punya kelainan, namun Lucy sedih ketika temannya ini mengejek ayahnya. Setiap hari, Sam selalu membacakan cerita kepada Lucy sebelum tidur. Sam selalu membacakan Lucy cerita dari buku yang selalu dia bacakan. Sam sebenarnya tidak bisa membaca. Dia cuma menghafal isi dari buku ini. Karena suatu malam, Lucy mendapatkan buku baru dari sekolahnya. Tapi karena melihat Sam yang kesulitan membaca, Lucy berinisiatif untuk memberikan buku cerita yang lain supaya Sam bisa melakukan perannya menjadi ayah yang membacakan cerita untuk anaknya sebelum tidur. Suatu hari, di sekolah Sam dipanggil oleh kepala sekolah. Mereka menyampaikan kepada Sam bahwa Lucy sebenarnya anak yang cerdas, tapi dia cenderung menahan dirinya untuk berkembang seolah-olah dia takut belajar. Hal ini disadari oleh gurunya berdasarkan gambar yang Lucy buat. Ditambah lagi, Departemen Pelayanan Anak udah menghubungi sekolah dan mengabari bahwa kemampuan intelektual Sam cuma setara dengan anak 7 tahun. Ya, sekolah pun khawatir. Gimana nanti kalau Lucy bertambah usianya menjadi 8 tahun? Terbukti ketika malam hari di hadapan Sam, Lucy pura-pura tidak bisa membaca beberapa kata, padahal beberapa malam yang lalu, dialah yang ngajarin Sam membaca.
Lucy berkata bahwa dia bodoh dan nggak pandai membaca. Sesuatu yang membuat Sam marah karena dia udah mengetahui kalau Lucy menahan dirinya untuk belajar. Aku tidak mau membacanya kalau kau juga tidak bisa, kata Lucy. Sam pun berkata, jangan begitu, karena mendengarmu membaca adalah hal yang membuatku bahagia. Itu membuatku bahagia. Lucy pun mengerti dan dia mulai membacanya dengan lancar. Suatu siang saat hari ulang tahun Lucy, Sam berencana mengadakan pesta kejutan untuknya. Bersamaan dengan itu, petugas departemen layanan anak pun datang. Kemudian, ketika Lucy dalam perjalanan ke rumah, salah seorang teman Lucy tidak bisa diajak kerjasama. Sam pun kemudian cekcok dengan ayah si anak ini, dan bertepatan dengan Lucy datang, keadaan kacau diperparah dengan omongan dari Connor yang menyatakan bahwa Sam adalah ayah adopsinya. Lucy pun lari melihat kejadian itu. Petugas ini pun segera menelepon departemen untuk mengambil langkah selanjutnya. Sam dinilai tidak bisa mengontrol emosi dan membahayakan anak-anak. Untuk itulah diambil keputusan penanganan buat Lucy sampai sidang formal dilakukan. Untuk memutuskan situasi ini harus melawan pengadilan negara dalam hak asuh Lucy. Malangnya, Sam harus mencari pengacara sendiri, kalau tidak negara yang akan menyediakan pengacara untuk Sam. Sambil menunggu persidangan, Sam hanya boleh bertemu dengan Lucy 2 kali seminggu selama 2 jam. Teman-temannya Sam mendukung Sam untuk mencari pengacara lain, karena jika menggunakan pengacara negara, maka diduga Sam akan kalah. Salah satu temannya menyarankan Sam untuk pergi ke kantor pengacara terbaik yang iklannya ada di buku Yellow Page. Jadi singkat cerita, Sam pun ke sana bertemu dengan seorang pengacara profesional bernama Rita. Setelah mendengarkan cerita yang panjang lebar kesana kemari dari Sam, Rita pun terang padanya bahwa Sam gak akan mampu menyewa Rita karena bayarannya yang mahal. Dia pun meminta maaf pada Sam. Sam pun berkata, gimana jika anakmu diambil dan dilarang bertemu denganmu? Mendengarkan hal itu, Rita pun menyuruh Sam untuk memberikan nomornya pada sekretaris dan berjanji akan merekomendasikan seseorang untuk Sam. Di tempat kerjanya, Sam meminta naik pangkat dari pelayan menjadi coffee maker kepada bosnya supaya dia bisa membayar pengacara. Namun, si bos belum mengabulkan permintaan Sam. Kemudian di hari lain, Sam kembali menemui Rita bertanya tentang seorang yang akan membantunya. Namun Rita bilang dia kehilangan nomor temannya dan berjanji lagi akan menghubungi Sam. Rita ternyata diperhatiin sama teman-temannya. Rita yang gengsian pun berkata kalau Sam adalah klien barunya yang dia didampingi secara gratis. Tentu saja pernyataan itu mengagetkan sekretarisnya. Di hari lainnya, Sam datang lagi ke kantor itu dengan lantang menanyakan lagi tentang orang yang dijanjikan Rita. Suara Sam sangat nyaring sampai kedengaran sama semua orang. Untuk menghilangkan pandangan dari teman kantornya, Rita pun tidak kalah lantangnya berkata pada Sam, bukankah aku sudah mengatakan kalau aku yang menjadi pengacaramu secara gratis? Mendengarkan hal itu, Sam girang bukan main. Dia pun memberikan surat dari pengadilan yang menyuruh Sam untuk pergi ke dokter ahli penyakit jiwa. Karena jadwalnya hari ini dan keburu waktu kalau Sam pergi menggunakan bis, Rita pun mengantarkan ke sana. Hari untuk bertemu Lucy pun tiba, tapi sayang Sam membawa kue untuk Lucy pun ketinggalan di bis, yang menyebabkan dia telat. Untungnya Lucy tetap menunggu Sam sampai menit-menit terakhir. Mereka pun berbicara di sebuah ruangan. Apa yang dibicarakan Sam dan Lucy diawasi dan dicatat oleh petugas. Lucy yang pintar pun dengan berani berteriak kalau dia tidak mau ayah yang lain selain Sam, dan Lucy menyuruh para petugas mencatat hal itu. Rita pun mulai bekerja membantu Sam. Rita menyuruh Sam untuk mengumpulkan saksi-saksi yang bisa menjelaskan bahwa Sam adalah ayah yang baik. Bisa ditebak, yang didatangkan oleh Sam yaitu teman-temannya. Rita sampai agak stres mendengarkan jawaban-jawaban teman-teman Sam yang Rita nilai tidak akan membantu sama sekali di pengadilan. Sam membujuk Annie untuk hadir di persidangan sebagai saksi, namun Annie menolak. Dia berkata, kehadirannya di sana malah akan memburuk keadaan.
Persidangan pun dimulai. Saksi pertama adalah dokter ahli kejiwaan yang ditugaskan untuk memeriksa Sam. Di sana, dia memberikan hasilnya ketika dia memeriksa Sam beberapa waktu yang lalu. Untungnya, Rita punya kemampuan yang mumpuni sebagai pengacara. Dia berhasil mengkonter pernyataan saksi itu sehingga tidak memberatkan Sam di persidangan. Berikutnya pun demikian, ada dokter sukses yang dihadirkan untuk menjadi saksi, dan dokter itu ternyata dibesarkan oleh seorang ibu yang mempunyai IQ rendah hampir mirip dengan Sam. Rita berkata bahwa kemampuan intelektual seseorang tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk mencintai. Sekali lagi, Rita berhasil memenangkan keadaan. Sementara itu, jatuh 2 kali seminggu selama 2 jam ternyata membuat Lucy mengambil inisiatif sendiri. Ketika jam kunjungan selesai, Lucy berbohong kalau penjaga memperbolehkan mereka pergi ke taman. Ketika di bis, Lucy berkata jujur dan mengajak Sam untuk kabur. Karena dia pernah mendengarkan kasus bahwa ada anak yang dipisahkan oleh orang tuanya. Awalnya Sam berkata bahwa ini adalah keputusan yang salah, tapi karena Lucy memaksa, Sam tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di malam hari ketika bermalam di taman, seorang polisi menemukan dan Rita harus datang ke sana dan memarahi Sam atas upaya penculikan Lucy dari pengadilan. Rita pun memohon kepada petugas untuk tidak membeberkan masalah ini pada pengadilan. Paling tidak, dibiarkan ayah dan anak ini mendapatkan kesempatan 1 kali lagi. Lucy juga memohon pada Rita untuk tidak menyerah atas kasus mereka dan meminta maaf karena kabur dari pengadilan adalah idenya. Keesokan harinya, Lucy pun disidang dan ditanyain mengenai Sam. Lucy sangat pandai berbicara, tapi sayang, ketika pengacara bertanya di mana dia tidur tadi malam, Lucy cuma bisa terdiam. Lucy cuma berkata, yang kubutuhkan hanyalah cinta seorang ayah. Di persidangan yang lain, atasan Sam di Starbucks hadir sebagai saksi. Pengacara negara tentunya ingin memberatkan Sam dengan bertanya apakah Sam cuma bisa merapikan meja dan mengantarkan pesanan, karena itu yang bisa dia lakukan lantaran IQ-nya sangat rendah. Kemudian si bos pun berkata, gak juga, malahan saya akan mempromosikan dirinya untuk membuat kafe. Pernyataan yang membuat si pengacara agak kesal. Di hari lain, Rita deg-degan dan khawatir karena Sam akan maju sebagai saksi. Untungnya di hari itu Annie memutuskan untuk datang membantunya. Kehadiran Annie tentu sangat membantu karena Annie adalah orang yang terdekat dan juga ibu baptis dari Lucy. Apalagi dia adalah orang yang berpendidikan. Annie menjelaskan kalau Sam adalah ayah yang baik walaupun sering mengetok pintu untuk menanyakan banyak hal. Tapi karena Sam, Lucy jadi tumbuh sebagai anak yang kuat, yang punya empati terhadap semua orang. Kemudian Rita bertanya, berarti Anda tidak mengkhawatirkan masa depan Lucy dan Sam? Annie pun menjawab, ya sebenarnya aku khawatir. Khawatir jika negara memisahkan Lucy dari ayahnya, itu akan mengambil bagian yang teramat besar dari Lucy, dan dia akan menghabiskan hidupnya untuk mencoba mengisi lubang itu, kata Annie. Pengacara pun bertanya, apa Sam bisa matematika? Annie berkata, kalau Sam bisa penambahan dan untuk perkalian dia masih belajar. Pengacara pun bertanya lagi, jadi Sam tidak bisa menjawab soal 2 kali 2 sama dengan berapa? Annie pun membalas, aku nggak tahu denganmu, tapi kenanganku dengan orang tuaku tidak ada hubungannya dengan tabel perkalian atau ibu kota negara, kata Annie. Di persidangan selanjutnya adalah giliran Sam. Jadi Rita mengajak Sam untuk berlatih di rumahnya. Tiba di rumah, walaupun sukses, hubungan Rita dengan anaknya bisa dibilang ada masalah. Anaknya selalu kesepian karena Rita ataupun suaminya selalu bekerja dan gak ada waktu untuk anaknya. Sam sangat sulit diajari, hal yang membuat Rita bingung. Rita mengajari Sam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan balasan yang sederhana tapi dengan jawaban yang kuat. Rita bahkan melatih Sam dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan pengacara lawan untuk besok hari. Rita meminjamkan setelan jas suaminya dan membuat Sam terlihat ganteng banget. Hari sebagai pembuat kopi di Starbucks pun dimulai. Awalnya semua berjalan lancar, tapi karena pesanan terlalu banyak dan orang-orang meminta cepat, Sam menjadi kewalahan dan menghancurkan segalanya. Karena terlambat ke persidangan, dia pun harus berlari dan hadir dengan keadaan yang berantakan.
Rita mencoba briefing sebentar dengan Sam sebelum Sam menghancurkan persidangan dengan melupakan latihan yang mereka lakukan tadi malam. Untungnya, pertanyaan-pertanyaan yang Rita lontarkan bisa dijawab dengan baik oleh Sam. Dan Rita pun puas dengan performa yang ditunjukkannya. Kemudian giliran pengacara lawan yang bertanya bertubi-tubi. Sam dicecar pertanyaan yang terlalu berat untuk dia jawab. Awalnya, Sam berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan meyakinkan. Sampai di mana? Menjawab satu pertanyaan dengan referensi dialog yang ada di film. Hal itu ketahuan karena salah satu teman Sam mengingatkan kelanjutan dialog itu. Sehingga membuat hakim pun heran dan membuat pengacara lawan nahan ketawanya. Sam tidak berkutik ketika pengacara bertanya tentang apa yang dibutuhkan untuk membesarkan anak. Sam juga menyerah ketika pengacara berkata, jika kau cinta anakmu, bukankah lebih baik melepaskan Lucy bersama orang tua asuh? Karena dia berhak mendapatkan yang lebih baik. Apa kau pernah meragukan dirimu sendiri setiap hari? Sam pun mengiyakan pertanyaan itu dan tidak sanggup dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkannya. Rita pun tahu akhir dari persidangan ini. Sam kalah di persidangan. Dia dan Lucy pun dipisahkan, sesuatu yang menjadikan buat mereka berdua. Pernah suatu hari Sam ingin mengunjungi Lucy di rumah orang tua asuhnya, tapi ketika sampai di sana, Sam mengurungkan niatnya untuk menemui Lucy. Sam menjalani hari-harinya dengan kesepian, bahkan di hari evaluasi pertamanya dia tidak hadir dan membuat Rita marah-marah menyusul Sam di apartemennya. Rita menyampaikan kepada Sam kalau Lucy bisa kembali kepada Sam, kalau Sam bisa mencari nafkah dan menyediakan apartemen baru dengan kamar khusus untuk Lucy. Karena itu syarat dari pengadilan, tapi Sam berkata, mungkin Lucy sudah bahagia dengan keluarga barunya dan tidak membutuhkannya. Sam lagi stres karena sekeras apapun dia mencoba dan mencoba, dia selalu gagal. Dia bahkan berkata pada Rita kalau posisinya tidak diuntungkan karena dia terlahir seperti ini. Rita pun marah karena mendengarkan keluhan itu. Rita menceritakan kalau di balik kesuksesannya dia punya suami yang tidur dengan perempuan lain. Dia bahkan merasa kecil dan tidak berguna ketika anaknya sendiri membencinya. Rita bercerita sampai nangis, dan hal itu membuat Sam berpikir bahwa dia terlalu cepat menyerah untuk Lucy. Hari berganti, Sam mencoba mencari penghasilan tambahan dengan merawat dan menjaga anjing-anjing. Dan pada pagi itu dia akhirnya mengunjungi Lucy. Sam disambut oleh Randy, orang tua asuhnya Lucy. Randy pun agak memarahi Sam karena selalu nggak hadir di pengadilan untuk evaluasi, dan Sam meminta maaf karena itu. Ketika Lucy keluar, Lucy juga memarahi Sam karena ayahnya itu tidak pernah menelpon atau mengunjunginya semenjak kalah di pengadilan. Sam menangis meminta maaf. Saat evaluasi di pengadilan, Rita dan Sam menemui titik buntu kembali. Apalagi ketika mendengarkan kabar kalau orang tua asuh dari Lucy akan melanjutkan ke proses adopsi. Dan pengadilan akan mendorong hal tersebut. Setelah pertemuan itu, Rita mengatakan pada Sam kalau mereka udah tidak bisa punya kesempatan lagi. Tapi ada satu hal yang masih bisa mereka lakukan. Jika Sam memberikan perwalian pada orang tua Lucy, maka Sam akan mendapatkan jatah berkunjung lebih banyak, dan itu hampir menyerupai hak asuh bersama. Suatu siang, Randy menemui Lucy untuk berjualan kue di kegiatan kepramukaan. Gak disangka mereka bertemu dengan Sam. Ternyata Sam sudah pindah apartemen dan memilih apartemen yang dekat dengan rumah Randy. Supaya lebih mudah ketemu dengan Lucy. Sebenarnya hal itu sangat disesalkan oleh Randy karena mereka harus masih bertemu di pengadilan terkait masalah hak asuh. Suatu malam Lucy kabur dari rumah Randy menuju apartemen Sam yang lagi tidur. Untungnya Sam mengantarkan Lucy kembali ke rumah Randy karena tidak mau dikira menculik Lucy lagi. Tapi hampir setiap malam Lucy selalu kabur dan menemui ayahnya, dan Randy pun paham dengan hubungan ayah dan anak ini. Dia berkata pada Lucy, jika ingin mengunjungi ayahnya tinggal bilang padanya, dan dia tidak akan melarang Lucy untuk hal itu. Suatu siang Rita dan anaknya datang menemui Sam. Rita memberikan setelan jas untuk Sam
ketika di persidangan bersama Randy. Seperti biasa mereka melakukan latihan sebelum menghadapi persidangan terkait hak asuh. Pada malam harinya, tak disangka Sam kedatangan Randy dan Lucy yang lagi tertidur. Randy berkata kalau Lucy tertidur di mobil mereka. Awalnya, Randy mengundurkan Lucy di rumahnya, tapi takutnya Lucy terbangun dan gak bisa tidur. Jadi dia berinisiatif mengantarkan Lucy pada Sam. Randy pun berkata besok jika di pengadilan aku rencananya akan berkata kalau aku akan memberikan cinta yang gak pernah Lucy dapatkan. Tapi aku tidak akan katakan karena itu adalah kebohongan. Tidak ada yang bisa menandingi cinta yang kau berikan pada Lucy, kata Randy. Dia pun berkata pada Sam untuk menyediakan kursi di sampingnya, tanda jika Randy akan membatalkan rencana adopsi penuh atas Lucy. Randy setuju untuk membagi hak asuhnya dengan Sam. Masalah yang dihadapi oleh Sam yaitu dia adalah orang yang tunagrahita atau disabilitas intelektual. Dia menjadi ayah tetapi kecerdasannya setara dengan anak usia 7 tahun. Saat anak pertamanya lahir, dia ditinggalkan oleh istri Sam. Jadi, Sam pun mengurus anaknya sendirian. Tentu itu tidak mudah karena Sam adalah orang keterbelakangan mental. Dan juga Sam digugat karena dia keterbelakangan mental. Semua orang takut jika nanti Lucy sudah lebih berumur 7 tahun atau sudah pubertas. Gimana cara Sam mengajarinya lagi? Solusi dari film I'm Sam. Ayah tersebut terus berusaha dan tidak pernah menyerah, meski dia memiliki keterbelakangan mental. Sam dibantu oleh pengacaranya yaitu bernama Rita untuk memperjuangkan hak asuh bersama dengan orang tua angkat Lucy. Dengan melihat perjuangan Sam yang begitu tulus dan tidak ingin berpisah dengan anaknya, si Rita sadar bahwa dia belum menjadi orang tua yang baik untuk anak semata wayangnya. Dan akhirnya Rita mulai berubah dan lebih memperhatikan anaknya. Sidang terakhir, si orang tua angkat Lucy sadar bahwa Sam adalah sosok orang tua yang hebat walaupun dia memiliki keterbelakangan mental, dan akhirnya orang tua angkat Lucy setuju untuk hak asuh bersama dengan Sam. Yang saya dapatkan setelah menonton I Am Sam yaitu film ini benar-benar membuka mata kita untuk tidak memandang rendah orang-orang seperti Sam. Mereka punya keinginan dan pemikiran mereka sendiri walaupun berbeda dengan kita. Harus punya respect yang besar dan memperlakukan mereka seperti orang normal pada umumnya, karena walaupun begitu mereka adalah teman, saudara, atau orang tua yang harus kita hargai. Dan kita harus seperti Sam, dia pantang menyerah menghadapi kehidupannya dan masalah-masalahnya. Itu saja dari saya Rizky Triana Maulana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.